Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar, Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka, karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rafi'atu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ruwiyalan tinwa nabi annahu satamna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi addu al-azaima. Addu nglakoni ya sira kabeh al-azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Wakbalu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal, aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa umbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh guman nasrawul khatib. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsata Allah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsae Allah. Orang yang tidak nerima rukhsanya Allah taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho kowe ora puasa Senin Kamis. Dadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa ruksae pengenan iku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mongko ana iku ali ngatasi mamlat isin yang disapa mislu jibali Arafah iku kaya gunung Arafah. Jadi pangeran itu ya aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mulane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Dadi ke daftar wali lewat jalur napa? Ndablek. Tapi potongane ya tetep ra wali manjane wis serabakan. Dadi wali niku gampang. Dene kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nek mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidangno engko. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratul mustaqim dulmatun peteng. Wasiraju te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki iku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno ya. Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Ya, seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunya atau apa saja yang murahan niku darani dunya. Kalau terangno definisi dunya, dunya kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi dania terus ditakhfif hamzah dadi ya dania terus ngikuti wazan fula jadi dunya. Dadi anggar barang sing hina iku jenenge napa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun niku
Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal manaqibul akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau enggak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamas. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milah dhewean terus orang lakoni popo, ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu dzurriyyah Nabi, kalau sayyid sadatu sufiyah itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah daniyah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, malas dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah
haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dhewe adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat tenan nak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik be pangeran dhewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrim, makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham, ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah, dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak radi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ning dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratnya cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah, nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak tekek. Mak kula pengurus mbok ora sok ben.
Tapi gak ada rencana loh, daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiar no, karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikih ra melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine, ora gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak fakih. Makanya nggak masuk nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Yang ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko ning nggon kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki sik ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono ya urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak. Dunya mbok anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Ya. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus
Tapi kan harus lewat pemilu, kok jangan ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno dadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dekne piye apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran anggap manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rada manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi yang nuntung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggere pemimpin di demo kok cek urip pantes di demo kok es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku Nabi-Nabi dhisik ku ditongkat apa mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua, kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro, kan ya seru lah. Misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk terus likui faksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Nah jawabnya pengiran dulu lucu, dia matke jok tongkat, gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat itu, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tokate Musa tak kena kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel nang. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara dhisik. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhrani tadzahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mukjizat ora padha wae wong nak berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh.
Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus wae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal. Saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat ke Nabi Musa jabe pangeran we awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nak alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah yo. Kalau terangno ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut tarekat tertentu terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok aman. Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak malam merek rokok erugen misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim umat dapat banyak karena bisa ngaji carane sesuci piye, carane zakat piye, yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus jejer mbek wong terkenal wali kula harus salaman beda nih. Ya akhirnya melarat tuh salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wah kowe iki padha wae wong alim kok hasud to. Nek hasude perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi ning masjid terus mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa.
Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'alillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, yas'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara haid tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah, lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis itu. Sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya iki halal, iki haram, iki salat begini enggak sah, ini sah. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al la. Kalau Allah mengendaki ya dijembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Kenapa? Aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi ini kula mucal napa sampean ta? Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nek kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mesti ini aku takut sik carane numpak sepeda motor piye lagi yo ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso apa? Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji takut sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak piso itu. Untung ngomong Rembang rawat tak kula. Dadi ora ono sing wani. Agar mereka kaji, Gus kula badhe kaji supaya sah piye Gus. Tak ulang ngono. Tak ulang tenan kok. Selain tentu belajar di manasik. Paling enggak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh
kiswa. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih Kaji Maruf nggih kula terus donga nangis. Belum nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk donga sugih ngene nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah cara bapak nangis yo seruwet zaman ora usah nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nek ra gelem wis ben ngono. Tobat song ini tobat ya mareni uteknya niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Lah itu ulama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini karena doa jenengan saja mohon. Ngaji sih, nak ngaji kok tak dengar, nak eling, nak ora yo kesem. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Mulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga dengar pemultan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umati Rasulillah, purun mulang mboten kedonyan. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung wong dene corak banyak rada dadi nek roken luwih pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau mboten saged ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur rugen Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane ajane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoron, malah dari bangun kiai cilik ku tak bangel juga. Kalau nak kiai gede, wong nyalami templek sidik ya isin. Nak kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya sedok kono wae, makome sedok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya ya ngaji ulama
Dulu Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf? Ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Dia rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misul katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata qulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata qulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Lah madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya bener jare takok. Nak cara aku sebenarnya ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal ta ora? Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok khol. Mbok tuku rafia tok, terus digo parkir, lapangane sapa jajal? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modene tuku rafia terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu faqirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sing ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira? Digratisi. Bise sapa gitu. Kere engkek. Ya ora. Mboten kok sampeyan santai mawon, santai mbiyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derekno santai. Iku gasap to ora. Wong ora melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya gak jare saya bener cara pendapat kula napa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Nah iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih. Maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban dong suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung anggar didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Pira? 5.000. Untuk pira kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk pira, Mus? Untuk nak pira? 500.000 untuk angsa. Terus duit 500.000 songko mentasarrufkan lapangan. Iku edene tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat do demo. Jare ngajine Gus Pak dibagi ya mari fitnah ya ora ngono mau aku cerita ben roh dosane ngono aja kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau turut dari Imam Syafi'i jadi
Ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jari Imam Syafi'i, aku iku qadhi. Mosok majibno zakat wong melarat kan yo dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare saya penaro ya mau jare takok. Dadi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus jare Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa donyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya klop. Tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik, itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal, nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro? Nak 2,5% piro? Gak usah mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya? Piro? 50. 2,5 piro? 2,500. Lah siku lebono kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora di dhuwit, Pak. Bu kayak 50.000. Duit apa cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pamane ibu-ibu, nak canem rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nak ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga-muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel ngukur melarat tuh angel apa? Rada sensitif. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu enggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya membawa manhaj metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya azab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Azab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya gitu.
Nah, ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip lala orangnya nggak ada itu kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Sengiai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri ya harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, sudah enggak apa-apa. Nah, Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi enggak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebetulnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung. Berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rebo, harusnya Rebo itu sudah kena adab. Ternyata Rebo itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab enggak. Dilihat dari jauh ternyata enggak. Tambah kecewa dia. Gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebo ada adab. Kira-kira gitulah. Ternyata Rebo itu tidak ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Artinya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu?
Tak angen-angen di pemimpin elek yo isin itu. Maksudnya misalnya mau pemimpin dia pesek keriting itu kan piye gitu rasanya terus. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, Sawardi ini jadi Nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan tidak ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat, malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang itu. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi, itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya itu. Tak warai tekniknya itu. Bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali.
Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan, tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau nuruti teori itu harusnya boleh kan. Wong pertanyaan mungkar nakir selesai dibocorkan kan. Ada dasarnya kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau apa? Kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau apa? Kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir, ya ada itu aja. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, ya terserah jenengan. Karena bisa saja ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini arsip nasional, baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat baja ya Allah, tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan, monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika aja. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal, nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, ya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu, keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah, bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir, semua sahabat bingung, nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Terus Nabi nunjuk apa itu ya sudah, terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada, karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat, karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api yang membakar, di padang pasir normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta.
Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digosok sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus ngantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah SWT. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia.
Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Super ada. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Itu langsung. Oh iya ya kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus. Aktenya baru diurus itu.